Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Butia. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri sudut istimewa di semua kuadran. Yang pertama kita pelajari adalah tentang tanda-tanda perbandingan trigonometri sudut-sudut di semua kuadran ya. Jadi di sini ada sumbu vertikal itu adalah sumbu X, sumbu horizontal ini adalah sumbu X dan sumbu vertikal ini adalah sumbu Y. Ini merupakan diagram kartesius ya. Nah, tentu saja kita menggunakan ilmu dari diagram kartesius. Jadi kalau X itu ke kanan berarti di sini adalah nilainya adalah positif. Nah, kalau Y-nya ke atas itu juga positif, dan kalau X-nya ke kiri itu negatif, kalau Y-nya ke bawah itu negatif. Jadi pertama seperti ini ya. Terus untuk kuadran itu jalannya adalah dari di sini ya, jadi kanan atas ya. Jadi yang pertama, yang pertama kita adalah kuadran 1. Untuk kuadran 1, coba perhatikan segitiganya. Nah, untuk sudut ini untuk mempermudah perhitungan kita misalkan di sini ya. Sudutnya adalah A di sini ya. Untuk sudutnya adalah A di sini. Nah, kan ini di kuadran 1 berarti tentu saja di sini X-nya positif, Y-nya juga positif ya. Di sini positif, Y-nya juga positif. Nah, ketika sudutnya berada di sini berarti depannya adalah yang mana? Depannya tentu saja ini adalah depan, di sini adalah samping sudut, dan di sini adalah miring sudut. Nah, coba sekarang kita cari sinnya. Sin A itu sama dengan sin demi. Sin demi berarti depannya positif dibagi positif jadinya positif. Cosnya cosami. Ya, berarti cosnya positif, sampingnya positif, miringnya juga otomatis positif, berarti nilai cosnya di kuadran 1 juga positif. Untuk tannya, depan positif, samping tan itu desa, positif dibagi positif, tentu saja juga hasil akhirnya adalah positif. Begitu juga untuk sin itu kebalikannya adalah kosek. Koseknya tentu saja juga mide ya. Kosek itu kebalikannya sin berarti juga positif. Untuk cos itu kebalikannya adalah sekan, itu adalah juga positif. Terus sekarang tan itu kebalikannya adalah kotan, itu juga adalah positif. Nah, ini adalah kuadran 1. Di kuadran 1 berarti semua nilai perbandingan trigonometrinya adalah positif. Kita lanjutkan di kuadran 2. Di kuadran 2 berarti kita ambil cara gampangnya di sini ya. Sudutnya di sini. Nah, tentu saja berarti karena Y-nya ke atas berarti positif, Y-nya ke kiri, X-nya ke kiri berarti di sini negatif. Depan ini positif ya. Ini depan, ini samping, di sini miring. Oke, ayo kita perhatikan ya, Nak ya. Ya, untuk sin A adalah sin demi, berarti positif dibagi positif, hasilnya positif. Cosami, samping negatif, miring positif, negatif dibagi positif adalah negatif. Nah, sekarang untuk tannya
tan itu adalah desa. Berarti depan positif, samping adalah negatif, berarti hasilnya positif bagi negatif, hasilnya tentu saja negatif ya. Begitu juga dengan kebalikannya, berarti untuk koseknya juga kebalikannya kan positif bagi positif adalah positif, kosek untuk sekannya positif dibagi negatif berarti negatif, untuk tangennya berarti negatif dibagi positif adalah negatif. Di sini di kuadran 2 itu berarti untuk yang positif adalah nilai sinus dan koseknya. Nah, sekarang kita masuk ke kuadran 3. Ke kuadran 3 ya. Jadi asumsinya gambarnya adalah seperti ini untuk mempermudah ya. Kita ambil A-nya di sini. Sudutnya berarti di sini adalah negatif, di sini juga negatif. Ini depan sudut, di sini adalah samping sudut, dan ini tentu saja miring. Ya, sekarang kita cari trigonometrinya. Sin A-nya berarti sin demi negatif dibagi positif. Kalau sisi miring pasti positif ya, karena dikuadratkan. Negatif dibagi positif adalah negatif, kosnya kosami berarti negatif dibagi positif itu juga negatif, tannya adalah tan desa, negatif dibagi negatif adalah positif. Nah, begitu juga untuk kebalikannya, sin itu kebalikannya koseknya adalah positif dibagi negatif itu negatif, kos kebalikannya adalah sekan berarti positif dibagi negatif itu negatif. Untuk kotan berarti kebalikannya juga negatif dibagi negatif adalah positif. Di kuadran 3 itu berarti yang positif adalah tan dan kotannya ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke kuadran 4 ya. Yang terakhir kita sudutnya kita tentukan ya. Sudutnya adalah yang ada di sini ya. Oke. Nah, sudutnya yang ada di sini depan di sini ke bawah berarti negatif, yang di sini adalah di kanan adalah positif. Nah, ini depan, ini samping, sini miring. Oke, ya sekarang kita cari sin A, sin demi negatif dibagi positif. Kalau miring pasti positif ya. Sinnya negatif, cos A-nya adalah kosami, sampingnya positif, miringnya juga positif berarti positif. Tan desa, tannya adalah negatif dibagi positif itu negatif. Begitu juga untuk kebalikannya, yaitu kosek A-nya itu adalah positif dibagi negatif itu negatif, sekannya adalah positif ditambah positif itu adalah positif dibagi positif itu positif, dan untuk kotannya adalah positif dibagi negatif itu adalah negatif. Di kuadran 4 berarti kesimpulannya yang positif itu adalah cos dan sekannya. Oke, mari kita simpulkan dari sini. Berarti untuk kuadran 1 itu semuanya bernilai positif. Untuk kuadran 2 sinnya positif, koseknya juga positif.
Untuk kuadran 3, tannya positif, kotannya juga bernilai positif. Untuk kuadran 4, cosnya positif, sekannya juga positif. Selanjutnya, kuadran 1 itu adalah kuadran yang bernilai berapa? Nah, untuk kuadran 1 itu kuadran yang mempunyai derajat dari 0 sampai 90 derajat. Untuk kuadran 2 itu adalah dari 90 sampai 180 derajat. Untuk kuadran 3 itu dari 180 sampai 270. Untuk kuadran 4 yaitu 270 sampai dengan 360 derajat. Nah, seperti ini ya anak-anak. Dan ini untuk ciri-ciri pengerjaannya setelah ini yang konsep ini harus kalian benar-benar pahami ya. Jadi kuadran 1 dari 0 sampai 90 derajat, kuadran 2 dari 90 sampai 180 derajat, kuadran 3 dari 180 sampai 270 derajat, dan kuadran 4 dari 270 sampai 360 derajat. Nah, cara menghafalnya bagaimana? Nah, cara menghafalnya adalah seperti ini. Ini adalah kayak jembatan keledainya saja ya, nggak harus sama ini. Tergantung kadang kalian pemahamannya. Kalau dari bulan putih ya, cara menghafalnya adalah all, sin, tan, cos. Jadi all itu gimana? Jadi kuadran 1 positif semua, kuadran 2 yang positif sinnya, kuadran 3 yang positif tannya, kuadran 4 yang positif cosnya. Tentu saja sin dengan kebalikannya yaitu kosek, tan dengan kebalikannya yaitu kotan, dan cos dengan kebalikannya yaitu sekan. Seperti ini. Untuk selanjutnya, nah, cara pengerjaannya nanti soalnya yang kita dapat itu seperti ini ya ciri-cirinya. Jadi untuk kuadran 1 itu biasa ya. Jadi sin A ya sama dengan sin A, positif semua. Jadi kalian tinggal memahami apa yang ada pada tabel perbandingan sudut istimewa. Jadi kuadran 1 tidak ada masalah. Nah, hati-hati di kuadran 2. Jadi ciri kuadran 1 itu biasa, berarti sudutnya langsung sin A gitu ya. Tapi kalau untuk kuadran 2 itu hati-hati, cirinya itu adalah 180 dikurangi A. Jadi ini adalah rumus triknya ya. Untuk kuadran 3 itu adalah 180 tambah A. Nah, untuk kuadran 4 itu berarti 360 dikurangi A. Jadi tidak ada angka, dua angka di depan tidak ada yang ganjil ya. Jadi antara 18 atau 360. Untuk kuadran 2 kan tadi all sin tan cos, berarti untuk kuadran 2 itu sinnya positif, yang lain adalah negatif. Jadi ketika ada sin 180 dikurangi alfa, berarti hasilnya adalah positif sin A, karena kuadran 2 sinnya positif. Untuk kuadran 3 itu yang positif adalah tannya. Ya, yang positif adalah tannya, di sini yang positif adalah sinnya. Begitu juga dengan sin dan temannya yaitu kosek. Untuk tan berarti dengan temannya yaitu atau kebalikannya yaitu kotan, dan untuk kuadran 4 yang positif adalah cosnya atau dengan temannya yaitu sekan. Dari sini kalian ingat dulu sebentar tentang perbandingan sudut istimewa ya. Kemarin sudah Ibu berikan cara menghafalnya ya. Jadi sin itu adalah 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1.
Dan cos 1 setengah akar 3, setengah akar 2 setengah 0, tan 0 sepertiga akar 3, 1 akar 3 tak terdefinisi. Ini biasa tulisannya seperti ini, atau kadang bentuknya seperti tak terhingga itu ya, jadi sebenarnya tak terdefinisi. Untuk kosek itu dari 0, 2 akar 2, 2 per 3 akar 3, dan 1. Untuk sekan kebalikan dari kosek, 1, 2 per 3 akar 3, akar 2, 2 tak terdefinisi. Untuk kotan adalah kebalikan dari tan, tak terdefinisi, akar 3, 1 sepertiga akar 3, 0. Jadi sin kebalikannya adalah maksudnya kebalikannya itu adalah kebalikan nilai istimewanya ya. Jadi arahnya kiri ke kanan kalau cos tadi besar ke kecil ya. Ini kalau sin kecil ke besar. Jadi sin sama cos itu nilai sudutnya berkebalikan, tan sama kotan juga berkebalikan, kosek sama sekan itu juga berkebalikan. Langsung kita masuk ke contoh soal yang pertama. Nilai dari sin 30. Nah, sin 30 berapa? Kalian ingat kaidah menggunakan jari ya untuk menghafalnya ya. Jadi kita manfaatkan jari kita, jadi manfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Jadi kita mulai kalau yang kecil kelingking itu sudut 0, 30 derajat, jari tengah 45 derajat, telunjuk 60 derajat, dan jempol 90 derajat. Prinsip kerjanya itu adalah sin alfa itu n semakin besar. Jadi kalau sin itu n-nya semakin besar, kalau cos itu n-nya semakin kecil. Nah, bilangan cacah kurang dari 5 itu berapa saja? Itu adalah 0, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi rumusnya yaitu setengah akar n. N-nya itu diganti 0, 1, 2, 3, 4 tergantung posisi. Dimulai dari yang kecil, dari kelingking. Sin 0 setengah kali akar 0 dan seterusnya ya. Untuk sin 30 derajat itu berarti berapa? Nah, sin 30 derajat kan seperti ini, berarti dari prinsip kerja tadi kita breakdown ya. Sin 30 derajat, 30 itu kan berarti berada di jari manis. Ini ya berarti maaf, ini sebenarnya ini berarti kebalik ya. Jadi kalau sin itu kan berarti ini bukan telunjuk ya, ini yang jari, ini yang jari manis, ini yang telunjuk. Nah, dari sini sin 30 itu berapa? Sin 30 itu kan berarti setengah akar, kan ini setengah akar 0, ini setengah akar 1. Akar 1 itu berapa? Akar 1 itu ya 1, berarti setengah kali 1 adalah setengah. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nah, itu kalau mau jadikan dimasukkan NN-nya juga bisa untuk menghafalkan, berarti akar 0, 0, akar 1, 1, akar 2 ya setengah akar 2, akar 3 ya setengah akar 3, akar 4 itu 2, setengah kali 2 itu 1. Jadi seperti itu ya cara pengerjaannya. Untuk selanjutnya, untuk nomor 2 itu adalah cos 30 ya. Nah, cos 30 kita prinsipnya kan cos itu berarti dari yang besar. Nah, cos 30 itu jalannya berarti bagaimana? Nah, kalau yang di sin itu 0, 1, 2, 3, 4, kalau di cos itu jalannya dari 4, 3, 2, 1, 0, berarti cosnya berapa? Berarti ya setengah akar 3. Oke, seperti itu. Jadi cos 30 adalah setengah akar 3. Jadi untuk
Yang jari pertama sin itu jalannya dari kelingking 0 sampai 4. Kalau yang cos itu dari kelingking itu 4 sampai 0. Seperti itu ya pemahamannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 3. Nah, sekarang kita masuk ke tan 210 derajat. Nah, perhatikan di sini, ini sudah masuk ke teori yang depan tadi. Langkah pertama kita tentukan kuadrannya. 210 itu kuadran berapa? Lebih dari 180 berarti kuadran 3. Kuadran 3 ingat tadi all sin tan cos, berarti kuadran 3 itu yang positif adalah kuadran 3 all sin tan cos, berarti yang positif adalah tannya ya. Nah, berarti bagaimana? Tan 210 itu, ingat rumus kuadran 3 itu adalah 180 tambah berapa biar jadi 210? Berarti tambah 30 derajat. Nah, dari sini kan tan positif, berarti di sini positif. Tan, angka yang ada di sini itu langsung diambil. Tadi tan 30. Tan 30 berapa? Tan 30 adalah sepertiga akar 3. Berarti hasil tan 210 adalah sepertiga akar 3. Seperti ini. Selanjutnya nomor 4, sekan 240. Sekarang perhatikan. Di sini 240 itu kuadran berapa? Kuadran 3 juga. Tadi ingat kuadran 3 yang positif adalah tannya. Sekan 180 ditambah berapa biar jadi 240? Berarti ditambah 60. Dari sini berarti ingat, karena ini tan berarti cuma temannya sama kotan ya, berarti sekan di kuadran 3 itu adalah negatif. Negatifnya ditulis dulu. Terus tinggal sekan 60. Jadi apa yang ada di angka, apa yang ada di setelah tanda penghubung positif atau negatif sini langsung dimasukkan ke belakangnya. Berarti sekan 60 itu berapa? Sekan 60 itu adalah 2. Seperti ini. Selanjutnya nomor 5 ya, kita selesaikan. Untuk nomor 5, yang pertama kita mengerjakannya satu-satu ya. Sin 150 itu berada di kuadran 2. Nah, kuadran 2 itu positifnya adalah sinnya ya, yang positif adalah sin. Untuk kuadran 2 itu kan rumusnya 180 kurangi alfa. Alfa itu adalah selisih dari 180 sama 150. Itu adalah 30. Berarti bagaimana hasilnya? Sin di kuadran 2 adalah positif. Sin 30-nya langsung turun ya. 30. Berarti positif setengah. Hasilnya setengah. Untuk selanjutnya kita cari sin 120 sama ya kuadran 2, yang positif adalah sinnya. Sin 120 itu adalah 180 dikurangi 60. Nah, berarti positif sin 60. Jadi 60 langsung turun, berarti positif dari sin 60 adalah setengah akar 3, sama dengan setengah akar 3. Untuk selanjutnya, cos 210 itu berapa? Cos 210 itu adalah di kuadran 3. Berarti yang positif adalah all sin tan cos. Berarti yang positif adalah tannya. Cos 210 itu adalah di kuadran 3 rumusnya 180 ditambah 30.
ya, jadi ditambah suatu alfa. Berarti cos-nya di kuadran 3 itu adalah negatif cos 30. Negatif cos 30 adalah setengah akar 3. Oke. Untuk selanjutnya kita cari yang cos 300. Cos 300 berarti di kuadran 4. Berarti dia yang positif all sintan cos. Yang positif adalah cosnya ya. Berarti rumus kuadran 4 itu adalah 360 dikurangi alfa, kurangi selisihnya, berarti 60 biar jadi 300 ya. Berarti cosnya positif, tetap cos, 60-nya turun. Dari sini berarti berapa? Dari sini berarti positif setengah atau setengah. Sudah hasil ketemu, kita tinggal masukkan di sini. Sin 150 itu setengah dikurangi sin 120 setengah akar 3 dibagi cos 210. Maaf, ini adalah akar 3 ya. Negatif setengah akar 3 ditambah setengah. Ini kan hasilnya sama ya, tinggal akar 3. Nah, yang ini posisi setengahnya tinggal diganti di depan. Akar 3 berarti hasilnya ini seperti kalau dikurung ini coret, sini sarana sama juga dicoret, berarti hasilnya adalah 1 ya. Seperti ini untuk materi hari ini. Silahkan dipelajari, dicatat, dikerjakan, benar-benar diperhatikan cara pengerjaannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat belajar, tetap semangat. Sukses untuk anak-anakku semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.